Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial IBM SPSS Statistik versi 28 tentang sebaran data ya. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah membahas tentang pemusatan data. Ada mean, median, dan modus. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang sebaran data yang diantaranya kita bisa mencari nilai minimum, maksimum, range, jangkauan ya, varian, dan standar deviasi. Sebelum kita mempraktekkan, kita sedikit memahami terlebih dahulu apa makna dari atau pengertian dari masing-masing sebaran data ini. Sebaran data atau dispersi adalah ukuran nilai dari keragaman data. Dalam program SPSS, sebaran data meliputi nilai minimum, maksimum, range, varian, dan standar deviasi ya. Jadi untuk mengetahui seberapa sebaran atau keragaman ya, data itu terpencar atau bervariasi itu adalah sebaran data. Lah, pengertian nilai minimum ya adalah nilai terkecil dari sekelumpulan data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai terbesar. Lah, range itu adalah jangkauan atau selisih antara nilai terbesar dengan terkecil, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lah, itu adalah pengertian dari minimum, maksimum, dan range. Lah, sekarang adalah pengertian dari variance. Variance adalah pengukuran sebaran antar angka dalam sekelompok data. Variance dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Notasinya ini ya. Variance dinotasikan sebagai. Lah, untuk mencari ini tentu saja menggunakan rumus perhitungan manual ya, tapi tidak kita praktekkan menggunakan manual, tapi langsung menggunakan SPSS. S kuadrat sama dengan, saya bacakan sedikitnya rumusnya, N sigma I dari 1 sampai dengan N ya. Cara membaca sigmanya seperti itu. XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma I dari 1 I nya sampai dengan N X1 dalam kurung kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N min 1 tutup kurung. N itu adalah jumlah data ya, jumlah observasi atau jumlah sampel. Sedangkan untuk pengertian standar deviasi adalah ukuran yang menunjukkan variasi penyebaran dari nilai rata. Lah, untuk menggunakan rumus manualnya itu adalah akar dari variance ya, akar dari variance. Sehingga nanti ketemunya kalau kita samakan dengan S di sini, maka kalau di sini S kuadrat maka di sini adalah S. Atau rumus ini, rumus dari variance tinggal kita akarkan karena sama. Lah, sekarang kita bagaimana cara mencari sebaran data di program IBM SPSS Statistik versi 28. Maka kita membutuhkan data, mungkin bisa kita gunakan data yang sebelumnya ya. Data pada pertemuan 8 juga nggak apa-apa. Oke, ini dia sudah saya siapkan. Kita punya data di sini ya, yang saya pakai dari pertemuan 8 kemarin juga pada bab sebelumnya. Kita rata tengah aja dulu biar kelihatan cukup bagus tampilannya. Kemudian untuk mencarinya langsung saja kita klik analyze ya. Kemudian descriptive statistik, kemudian descriptive. Setelah itu klik ya. Setelah itu kita tinggal masuk ke nilai ujian. Nilai ujiannya kita pindahkan dari kotak yang sebelah kiri ke kotak variabel ini ya, kanan. Kemudian setelah itu klik option. Lah, di sini sudah ada dia ya, dispersion ya. Kita centang saja yang kita butuhkan. Ada nilai minimum ya, kita beri centang maksimum,
kemudian standar deviasi, variance, dan juga range. Nah, untuk dispersion ini bisa kita centang semua. Kalau sudah, tinggal di continue dan oke. Nah, sehingga muncul output seperti ini. Dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa nilai terendahnya ya berdasarkan deskriptif statistik ini ya. Nilai terendahnya adalah 56,00, sedangkan nilai tertingginya adalah 98, nilai maksimumnya. Sedangkan range-nya, jangkauannya adalah 98 dikurangi 56. Adapun standar deviasinya itu 11,00563 dan variansnya adalah 121,124. Nah, itu dia terkait dengan output dan interpretasinya. Jadi dengan mudah kita mencari nilai sebaran datanya dari nilai minimum, maksimum, range, terus kemudian standar deviasi dan variance. Kalau sudah, bisa kita simpan outputnya ini, misalnya klik file, save as gitu ya. Kemudian kita simpan misalnya output dispersi data. Kemudian kita save saja. Tapi di sini saya sudah punya, jadi tidak perlu saya save lagi. Atau kita bisa ngomong kopinya, klik kanan, kemudian copy, kemudian kita masukkan ke program Viswood misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal paste saja, maka dia sudah masuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.